Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dinde Lucky Plant, channelnya pecinta tanaman hias. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat walafiat ya teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan tunjukkan, saya akan spill obat-obatan dan pupuk yang saya gunakan untuk Sansevieria ya teman-teman ya. Mungkin tiap orang beda-beda menggunakan pupuk, menggunakan obat-obatannya ya teman-teman ya, sesuai selera yaitu teman-teman ya. Yang cocok dengan ini ya ini, yang cocok dengan itu ya itu ya teman-teman ya. Pasti setiap orang beda-beda mereknya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ada obat apa aja sih yang saya gunakan untuk Sansevieria ini? Yang pertama yang sudah saya sering sebutkan itu, ini pupuk Osmocote ya, Dekastar 13 ya. Ini saya contohkan yang kemasan kecil ya teman-teman ya. Kemasan kecil 100 gram ya. Saya gunakan yang tipenya itu 13 ya. Ini di sini juga ada keterangannya nih, sekali pupuk 180 hari ya teman-teman. 180 hari. 180 hari berapa bulan tuh teman-teman ya? Sebulan itu 30 hari. Berarti 6 bulan. 6 kali 3 18, 180 ya teman-teman, bener. Nah ini dalamnya seperti ini teman-teman ya. Nah emang bener si Dekastar ini ketika kita gunakan dia tidak langsung larut. Ini yang disebut dengan pupuk slow release ya teman-teman ya, seperti kacang ijo ya teman-teman ya, bulir-bulirnya itu, dan besarnya juga hampir sama dengan kacang hijau ya teman-teman ya. Nah ini kenapa saya gunakan si Osmocote ini ya, saya gunakan karena itu tadi, yang pertama irit dalam pemakaian. Sekali pemakaian ya 6 bulan udah teman-teman ya. Ya tidak hancur selama 1 bulan 2 bulan, tidak larut selama 1 bulan 2 bulan, selama 6 bulan baru kita pakai lagi ya teman-teman ya. Sangat irit waktu, irit biaya ya teman-teman ya si Osmocote ini. Teman-teman bisa beli si Osmocote ini di toko-toko online atau di toko-toko pupuk offline juga ada ya teman-teman ya. Ini hanya saya contohkan yang kemasan kecilnya aja, yang kemasan besarnya juga ada ya. Kemasan yang 500 gram, yang 1 kilo ya. Harganya ya beda dibandingkan dengan pupuk yang gampang rilis ya, beda sekali ya. Ininya juga manfaatnya juga lebih bagus ini ya. Ya harga beda lebih mahal ya wajar, ini juga lebih bagus ya teman-teman, kualitasnya juga ya. Ini made in Holland ya teman-teman ya. Wah, made in Holland, jauh juga teman-teman ya dari Holland ya made innya gitu ya teman-teman ya. Ini pupuk yang saya gunakan ya, yang slow release, salah satunya dengan Osmocote ini ya. Ada juga pupuk merah ya, pupuk merah juga sama besarnya seperti ini dan slow release juga ya teman-teman ya. Itu yang pertama Osmocote pupuknya ya, vitaminnya. Yang kedua ada vitamin B1 teman-teman ya. Ini vitamin B1 bahasanya bahasa Mandarin ya teman-teman ya. Ini yang saya gunakan, vitamin B1 Thailand ini teman-teman ya. Teman-teman boleh menggunakan vitamin B1 merek lain juga boleh ya teman-teman ya. Yang penting vitamin B1 boleh. Vitamin B1 ini teman-teman yang alami juga boleh, yang katanya teman-teman kalau nggak salah itu ada yang pernah menggunakan vitamin B1 nya itu dari kulit bawang merah ya teman-teman ya. Kalau saya ya yang praktis aja, vitamin B1 nya ini dari kemasan yang seperti ini ya teman-teman ya. Banyak kok vitamin B1 yang merek-merek lain juga ya teman-teman ya.
biasa saya gunakan vitamin B1 ini 1 minggu sekali ya teman-teman ya, di spray aja cukup ya teman-teman ya. Takarannya itu saya gunakan takarannya 1 sendok untuk 5 liter ya teman-teman ya. 1 sendok untuk 5 liter takaran vitamin B1 yang saya gunakan untuk Sansevieria ini ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya ada Atonik ya. Atonik ini merupakan zat pengatur tumbuh ya teman-teman. Bagus ini untuk pertumbuhan juga ya. Untuk anti stres juga bagus ini Atonik ini ya. Ini zat pengatur tumbuh berbentuk larutan dalam air ya teman-teman. Ini bagus untuk meningkatkan jumlah buah, bobot buah, rendaman kadar butir, serta menghambat dan menekan perkembangan penyakit pada tanaman ya teman-teman. Ini bagus digunakan untuk tanaman hias dan buah-buahan juga ya teman-teman. Saya biasa gunakan ini, dan saya gunakan juga di spray ya teman-teman ya. Atonik ini bagus buat pertumbuhan. Saya gunakan di spray juga ya, seminggu sekali 5 liter 5 liter untuk pemakaiannya 1 sendok makan ya. Oke teman-teman, ini Atonik, dan obat-obatannya saya gunakan ini Surakron pestisida ya teman-teman. Boleh teman-teman menggunakan merek lain. Ini insektisida untuk serangga ya, membasmi serangga, Surakron ini teman-teman ya. Ini saya gunakan sebulan sekali ya teman-teman ya, disesuaikan dengan kebutuhan juga ya teman-teman ya. Ini sama juga, saya menggunakannya beberapa tetes, hanya kalau saya gunakan itu untuk 5 liter itu 20 tetes teman-teman ya. 20 tetes untuk 5 liter air ya teman-teman ya. Yang selanjutnya ini ada fungisida ya. Fungisida jenisnya Diten M45 ya. Banyak sih jenisnya, boleh teman-teman menggunakan merek lain. Ada Antrakol juga ya teman-teman. Saya juga pernah menggunakannya. Tapi fungisida itu ya jeleknya kalau misalkan kita setelah menyemprotkannya itu jadi berbekas ya di daunnya itu ya, jadi ada putih-putihnya teman-teman ya. Saya gunakan juga sebulan sekali ini, 1 sendok makan untuk 5 liter air ya teman-teman. Kalau ukuran saya, boleh teman-teman menggunakan merek lain juga ya teman-teman. Banyak merek lain fungisida dan insektisida ya, banyak. Oke teman-teman, untuk video kali ini, untuk video tentang pupuk dan obat-obatan yang saya gunakan, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.